Sahabat beriman, pernahkah Anda tiba-tiba mendapati rumah dipenuhi begitu banyak semut? Sebaiknya jangan langsung panik, apalagi menghubungkannya dengan hal-hal gaib. Ingatlah, semut adalah binatang yang dilarang Rasulullah SAW untuk dibunuh. Maka, mari kita pahami bersama apa sebenarnya makna dari keberadaan semut di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita menemukan bahwa semut bukan sekedar binatang kecil yang sering luput dari perhatian. Justru semut mendapat tempat istimewa hingga namanya diabadikan dalam salah satu surah, yakni surah An-Naml, yang berarti semut. Kisah ini terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang diberi keistimewaan luar biasa oleh Allah, termasuk kemampuan memahami bahasa hewan. Suatu ketika, Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung tengah melakukan perjalanan. Ketika mereka mendekati sebuah lembah, datanglah suara peringatan dari seekor semut kepada kaumnya. Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Quran Surat An-Naml ayat 18. Ayat ini sahih karena berasal langsung dari Al-Quran, sehingga tidak ada keraguan akan kebenarannya. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan hikmah besar melalui makhluk sekecil semut. Hewan mungil ini menunjukkan kecerdasan, kepedulian terhadap kaumnya, serta mengajarkan kita untuk saling menjaga dari bahaya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semut adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan insting luar biasa. Salah satunya, semut sangat peka terhadap aroma manis. Karena itulah, bila ada makanan atau remah-remah yang tercecer, semut dengan cepat akan datang berkerumun. Maka, keberadaan semut di rumah bukanlah pertanda buruk. Dalam Islam, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan bahwa semut yang banyak di rumah adalah pertanda adanya sihir atau gangguan gaib. Klaim semacam ini seringkali muncul dari cerita-cerita masyarakat, bukan dari ajaran
yang bersumber pada Al-Quran atau hadis yang sahih. Hampir setiap hari kita melihat semut di rumah. Kadang hanya beberapa, kadang jumlahnya tiba-tiba menjadi banyak. Tahukah Anda kalau ini bisa jadi suatu pertanda? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebagian orang yang meyakini bahwa banyaknya semut di rumah adalah sebuah pertanda. Mari kita telaah satu persatu bagaimana hal ini jika ditinjau dari Islam. Pertama, tanda akan datang rezeki. Ada anggapan bahwa bila semut banyak berkeliaran di rumah, itu berarti rezeki tak terduga akan menghampiri pemilik rumah. Namun penting digarisbawahi, tidak ada dalil sahih dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan hal ini. Riwayat yang mengkaitkan semut dengan pertanda rezeki termasuk tidak berdasar dan masuk dalam kategori mitos masyarakat. Adapun benar, memang dalam Islam semut adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hadis riwayat Abu Dawud, bersama dengan beberapa hewan lain seperti lebah dan burung hudhud. Tapi larangan ini tidak terkait dengan persoalan rezeki. Yang kedua, semut datang karena adanya makanan. Pepatah lama mengatakan, ada gula, ada semut. Pepatah ini sesuai dengan kenyataan. Semut akan berkumpul di tempat yang ada makanan, terutama yang manis-manis. Hal ini fenomena alamiah, bukan bertanda gaib. Jadi, bila rumah kita banyak semut, biasanya karena ada aroma makanan yang tercium oleh mereka. Yang ketiga, rumah dalam kondisi lembab. Banyaknya semut juga sering menandakan rumah dalam keadaan lembab atau kurang sirkulasi udara. Semut memang suka tempat lembab karena cocok untuk mereka berkembang biak. Ini murni masalah lingkungan dan kesehatan rumah, bukan persoalan spiritual. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya, sedangkan semut tidak boleh dibunuh? Sahabat beriman, ketika banyak semut di rumah, janganlah kita langsung panik, sebab dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh semut. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa ada 4 hewan yang dilarang dibunuh, yaitu semut, lebah, burung hudhud,
dan syurat. Larangan ini berdasarkan hadis sahih. Namun yang dimaksud larangan adalah membunuh tanpa alasan. Para ulama menjelaskan, jika semut benar-benar membahayakan, misalnya merusak makanan dalam jumlah besar atau menggigit secara berlebihan, maka boleh dibasmi sebatas kebutuhan, bukan untuk main-main atau menghilangkan seluruh koloni. Adapun sekedar mengusirnya tentu boleh-boleh saja. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul. Semut akan kesulitan melewati jalur tersebut. Yang kedua, semprot dengan air lemon. Aroma asam dari lemon tidak disukai semut. Yang ketiga, gunakan kapur khusus pengusir semut. Pastikan bukan untuk membunuh, tapi untuk mencegah mereka masuk. Yang keempat, taburkan lada atau merica. Rasa pedasnya membuat semut enggan mendekat. Yang kelima, essential oil peppermint. Campur dengan air, lalu semprotkan di area dapur, jendela, atau pintu tempat semut masuk. Yang keenam, bubuk kayu manis. Semut tidak menyukai aromanya. Yang ketujuh, tutup setiap lubang kecil di rumah agar tidak menjadi sarang semut. Lalu yang kedelapan, rapikan dan amankan makanan yang berpotensi jadi incaran semut. Yang kesembilan, rutin membersihkan perabotan rumah dari tetesan air atau sisa makanan ringan. Yang kesepuluh, arahkan semut keluar rumah menuju alam bebas agar tetap bisa hidup sesuai fitrahnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa penjelasan mengenai bagaimana menyikapi keberadaan semut di rumah menurut Islam. Maka tidak perlu takut atau khawatir berlebihan. Jangan kaitkan dengan hal-hal gaib atau sihir, karena tidak ada hadis sahih yang menyatakan hal tersebut. Riwayat semacam itu biasanya dhaif, bahkan maudhu'. Yang benar adalah kita diajarkan untuk tetap menjaga kebersihan, menghindari membunuh semut, dan mempercayai bahwa segala sesuatu di alam ini adalah ciptaan Allah yang memiliki perannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.